Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan ini kami ingin bertausiah dengan mengambil judul karakteristik orang yang bertakwa. Mari kita ikuti. Alhamdulillahilladzi an'ama 'ala bi ni'matil imani wal islam. Wa nusalli wa nusallim ala khairil anam sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Amma ba'd. Sahabatku semuanya dimanapun berada, yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan berbagai kenikmatan yang tak terhitung jumlahnya, memantapkan keimanan kita dengan tetap berpegang teguh kepada syariat Islam, meneguhkan pendirian di saat kesabaran yang harus kita kedepankan, menenteramkan jiwa tatkala ujian datang melanda. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada uswah hasanah kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sosok yang telah menghantarkan kita ke depan pintu gerbang kebenaran, menerangkan yang hak dengan penuh keteladanan, menyingkap kebatilan dengan penuh kesantunan, membimbing umat dengan penuh kesabaran. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, kami berpesan kepada diri kami sendiri dan kepada sahabatku semuanya untuk tetap meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hanya takwalah yang akan menjadi bekal kita menuju akhirat. Dengan takwa hati akan meraih ketenangan, dan dengan takwa kebahagiaan hakiki pun akan tercapai. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Berbekallah, dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa, dan bertakwalah kepadaku hai orang-orang yang berakal. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 197. Sahabatku semuanya dimanapun berada yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, satu dari 10 orang yang mendapat kabar gembira dengan surga, menjelaskan makna takwa. Beliau mendetailkan makna tersebut tidak sekedar bermakna mengerjakan segala yang diperintahkan Allah dan menjauhi segala larangannya, akan tetapi Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, al khaufu minal jalil wal amalu bit tanzil wal qana'atu bil qalil wal isti'dadu liyaumir rakhil. Takwa adalah takut kepada Allah Al-Jalil, beramal sesuai syariat yang diturunkan, qanaah dengan yang sedikit, dan mempersiapkan bekal untuk hari kemudian akhirat.
Sahabatku semuanya dimanapun berada yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Poin pertama yang dijelaskan oleh Ali bin Abi Thalib terkait takwa adalah takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang maha mulia, tidak ada cara lain untuk menggapai rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala selain dengan ilmu dan hati yang jujur. Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan, innama yakhshallahu min ibadihil ulama, innallaha azizun ghafur. Di antara hamba-hamba Allah yang takut kepadanya hanyalah para ulama. Sungguh Allah maha perkasa lagi maha pengampun. Al-Quran surat Fatir ayat 28. Ilmu yang luas jika tidak diiringi dengan hati yang jujur, tentu tidak menambah apapun kecuali justru semakin jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati yang jujur akan melahirkan rasa khasyah atau rasa takut kepada Allah. Takut yang membuatnya semakin mendekat dan bertaqarrub, bukan yang membuatnya justru semakin jauh dari Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan sebuah doa kepada kita agar Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa mengaruniakan rasa takut kepadanya. Beliau berdoa, Allahumma inni as'alukal khasyata fil ghaibi wasyahada. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu khasyah, rasa takut kepadamu, baik di saat sendiri maupun banyak orang. Rabi' bin Anas mengatakan, seseorang tidak dikatakan sebagai alim jika tidak memiliki rasa khasyah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabatku semuanya dimanapun berada yang sama-sama dirahmati Allah, setelah takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, makna dari takwa berikutnya adalah beramal sesuai syariat yang diturunkan, menjadikan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai patokan kebenaran dan pondasi setiap amalan. Karena sebagus apapun amalan seseorang, jika tidak dilakukan berdasarkan syariat yang Allah turunkan, tentu akan ditolak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun." Siapa saja yang melakukan amalan yang tidak ada perintahnya dari kami, maka amalan itu tertolak. Hadis riwayat Al-Bukhari. Amalan yang dilakukan oleh orang dalam jumlah banyak sama sekali tidak dapat menjadi standar kebenaran. Standar kebenaran hanyalah pada Al-Quran dan As-Sunnah. Dengan pemahaman salafus salih, barang siapa berpegang dengan itu semua, maka dia tidak akan tersesat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Taraktu fikum amrayni lan tadillu ma tamassaktum bihima, kitaballahi wa sunnatan nabi." Aku telah meninggalkan dua hal untuk kalian. Kalian tidak akan tersesat selama kalian masih berpegang teguh kepada kedua hal itu, yaitu kitabullah, Al-Quran, dan As-Sunnah nabinya. Hadis riwayat Malik. Jamaah sahabatku semuanya dimanapun berada yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, makna takwa berikutnya adalah qanaah, dengan yang sedikit, mensyukuri setiap nikmat yang Allah karuniakan tanpa mengingkarinya. Karena hakikat syukur kepada Allah
tak ubahnya bersyukur untuk diri sendiri. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid." Dan barang siapa bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa tidak bersyukur kepada Allah atau kafir, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya dan Maha Terpuji. Al-Quran Surat Luqman ayat 12. Sedikit banyaknya harta yang kita terima sejatinya merupakan ujian dari Allah. Tinggal bagaimana kita mensikapinya. Akankah kita bersyukur atau justru kufur? Sebagaimana ungkapan Nabi Sulaiman alaihi salam yang diabadikan oleh Allah di dalam firman-Nya, "Hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkur am akfur. Faman syakara fa innama yashkuru li nafsi. Faman kafara fa inna rabbi ghaniyyun karim." Artinya, ini termasuk karunia Rabbku untuk mengujiku apakah aku bersyukur atau mengingkari nikmatnya. Barang siapa bersyukur maka sesungguhnya dia bersyukur untuk kebaikan dirinya sendiri. Dan barang siapa yang ingkar maka sesungguhnya Rabbku Maha Kaya, Maha Mulia. Al-Quran Surat An-Naml ayat 40. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan sosok yang memiliki sikap qanaah, merasa cukup dengan nikmat Allah, dengan sabdanya, "Man asbaha minkum aminan fi sirbihi mu'affi fi jasadihi indahu qutu yaumihi faka'annama khizatu lahud dunya." Barang siapa di antara kalian mendapatkan rasa aman di rumahnya, maka diri keluarga dan masyarakatnya diberikan kesehatan badan dan memiliki makanan pokok pada hari itu di rumahnya, maka seakan-akan dunia telah terkumpul pada dirinya. Beliau juga memuji orang yang berlaku qanaah dengan sabdanya, "Qad aflaha man hudiya ilal Islam wa ruziqal kafafa wa qani'a bih." Sungguh beruntung orang yang diberi petunjuk dalam Islam, diberi rezeki yang cukup dan qanaah merasa cukup dengan rezeki tersebut. Sahabatku semuanya dimanapun berada yang sama-sama dirahmati Allah. Yang terakhir, makna takwa menurut Ali bin Abi Thalib adalah mempersiapkan diri atau bekal untuk hari akhirat, negeri yang abadi. Amat beruntung orang yang mendapatkan nikmat di akhirat, dan begitu merananya orang yang mendapatkan siksa akhirat. Siksa berkepanjangan dan amat menyakitkan, di mana satu hari di akhirat setara dengan 1000 tahun kehidupan di dunia. Hanya orang-orang cerdaslah yang menyadari bahwa kehidupan ini hanyalah sementara. Tak ubahnya seorang musafir yang berteduh di bawah rindangnya pohon untuk sesaat, kemudian pergi meninggalkan pohon itu, melanjutkan perjalanannya. Maka orang yang menyiapkan bekal untuk kehidupan yang jauh lebih panjang kelak adalah orang-orang yang cerdas. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut, wal ajizu man atba'a nafsahu hawaha summa tamanna 'ala Allah.
Orang yang cerdas adalah orang yang mampu menundukkan dirinya dan melakukan amalan sebagai bekal setelah kematian. Dan orang yang lemah adalah orang yang dirinya menjadi budak yang mengikuti hawa nafsunya, kemudian berangan-angan kepada Allah dengan berbagai macam angan-angan. Hadis riwayat Tirmizi. Sahabatku semuanya dimanapun berada, yang sama-sama dirahmati Allah, demikianlah pengertian takwa menurut sahabat Ali bin Abi Thalib alaihi salam. Takwa adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipecah-pecah. Takwa adalah takut kepada Allah Al-Jalil, beramal sesuai syariat yang diturunkan, qanaah dengan yang sedikit, dan mempersiapkan bekal untuk hari kemudian atau akhirat. Wal asri innal insana lafi khusrin illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr wa qur rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Demikianlah sedikit tausiah yang berjudul karakter seorang mukmin atau karakteristik orang yang bertakwa. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa pada video berikutnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.